Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan gambaran lagi atau perkembangan dari indeks kita IHSG atau komposit dan beberapa saham. Yang akan saya bahas yaitu saham-saham big caps. Apakah ini merupakan tanda-tanda bahwa ada perbalikan arah atau panic sellingnya sudah mereda atau tekanan terhadap IHSG-nya sudah mereda? Simak video ini sampai selesai. Seperti itu. Buat teman-teman yang baru join atau baru mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat teman-teman dalam membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman atau kawan-kawan semua yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, tanpa berpanjang lebar, kemana sih arah pergerakan dari IHSG? Apakah kenaikan hari ini hampir 1% ini merupakan tanda-tanda bahwa IHSG kita ini mulai rebound, mulai ada dorongan lagi supaya tidak menjadi downtrend seperti itu? Kalau dari kacamata saya, selama IHSG kita ini tidak mampu kembali di atas EMA 200-nya ya, EMA 200-nya ada di sekitar 6.737 sampai dengan 41 di area sana. Kalau IHSG kita gagal ke arah sana atau minimal tutup di atas level tersebut, maka ada tanda-tanda bahwa IHSG kita ini breakdown dari EMA 200-nya. Itu yang kekhawatiran dari saya pribadi seperti itu. Kenapa? Kalau teman-teman lihat garis MACD ini masih mengarah ke bawah, berarti tekanan jualnya cukup tinggi seperti itu. Kemudian secara teknikal hari ini IHSG mengalami kenaikan semata-mata menurut saya pribadi hanya technical rebound sementara, karena kalau teman-teman lihat 5 atau 6 hari berturut-turut candle merah ya, koreksi seperti itu. Kemudian kalau teman-teman lihat regional juga hari ini kebanyakan technical rebound naik kembali seperti itu. Harapannya memang ya, saya berharap juga IHSG atau komposit ini akan mengalami perbalikan arah lagi, mengalami penguatan lagi seperti itu. Tetapi saran saya buat teman-teman sama seperti sebelumnya, kalau teman-teman sudah punya floating profit, amankan cashnya. Takutnya kalau seandainya dia IHSG rontok turun, maka teman-teman bisa serok saham-saham pilihan teman-teman di harga bawah seperti itu. Nah, kemana sih arah pergerakannya? Seperti yang tadi saya sedikit singgung, yaitu kalau mampu di atas atau kembali di atas level 6.700, maka cukup bagus untuk IHSG-nya seperti itu. Tapi takutnya bahwa hari ini kenaikan technical rebound sementara sebelum melanjutkan penurunan. Kemana arah supportnya? Menurut saya masih di support terdekat, yaitu di 6.600 di area sana. Itu ada support juga seperti itu. Oke, kita coba konfirmasi ya ke beberapa saham big caps-nya kita contoh ambil BBCA. BBCA hari ini tanggal 5 Juli 2022 mengalami kenaikan ya, hampir 3% ke level, ditutup di level 7.250, naik 200 poin seperti itu. Tapi kalau teman-teman lihat garis MACD masih mengarah ke bawah, garis EMA juga mengarah ke bawah, mengindikasikan tekanan jual cukup tinggi. Kita coba konfirmasi ke broker summary ya. BBCA kita cek hari ini tanggal 5 dengan value-nya net. Untuk BBCA hari ini ada akumulasi ya, AK, IF, BK, DX, ZP ada akumulasi. Tapi kalau teman-teman bandingkan dengan hari sebelumnya tanggal 4 sampai dengan tanggal 5, nilai akumulasi dengan distribusinya lebih besar distribusi ya. Jadi 2 hari ini
masih distribusi, menandakan apa? Bahwa akumulasi hari ini atau kenaikan hari ini memang disertai dengan akumulasi, tetapi tidak sebanding dengan distribusi yang dilakukan 2 hari kemarin ya, tanggal 4, seperti itu. Ini untuk BPCA. Jadi kemana arah potensinya? Kalau menurut saya, ini secara body candle sudah breakdown ya dari EMA dari level 7.300, walaupun tadinya di retest di 7.300. Support berikutnya di mana? Support berikutnya ada di level 7.000, sama seperti BPCA sebelumnya ya, levelnya 7.000 seperti itu. Kita coba cek BBRI, kurang lebih sama dengan BPCA, dia ada pantulan seperti itu. Untuk BBRI sendiri tanggal 5 Juli 2022 mengalami kenaikan 1,24% ke level Rp4.090. Seperti itu. Ini kalau BBRI sudah breakdown di level di bawah 4.300, area support 4.300 sampai 4.200 sudah di bawah. Ini sudah patah tren seperti itu, garis MACD juga mengarah ke bawah. Kita coba konfirmasi ke broker summary ya. BBRI 2 hari terakhir distribusi ya, oleh kaset, ZP, YU, AK, DX distribusi. Kalau teman-teman lihat hari ini tanggal 5 nya masih sama distribusi seperti itu. Jadi BBRI jelas distribusi. Kita lanjut ke BBNI. Jadi kebanyakan hanya technical rebound sementara atau kenaikan sementara sebelum melanjutkan penurunan menurut saya. Kalau BBNI sudah break di bawah level 8.000-nya, sudah di bawah, walaupun masih tertahan di EMA 200 di sekitar 7.575. Penutupan tanggal 5 Juli masih berada di atas ya, di level 7.750, naik 100 poin atau naik 1,31%. Seperti itu. Kita coba cek broker summary-nya. BBNI, apakah kenaikan hari ini disertai akumulasi? Jelas ada akumulasi oleh AK, RX, BK, DX, TS. Kalau teman-teman bandingkan tanggal 4 dan tanggal 5-nya masih distribusi. Jadi akumulasi yang dilakukan hari ini tidak sebanding dengan distribusinya. Seperti itu. Jadi ada potensi dia melanjutkan penurunan. Atau minimal dia akan retest ke EMA 200-nya di sekitar 7.500. Seperti itu. BMRI, Bank Mandiri. Untuk Bank Mandiri sendiri tanggal 5 Juli 2022 mengalami kenaikan 3,38% ke level 7.650 atau naik 250 poin. Kalau dilihat ini masih tertahan di EMA 200 di sekitar 7.500. Area sini area support juga, ada EMA 200 juga berdekatan dengan level psikologis 7.500. Untuk garis MACD masih mengarah ke bawah. Kita coba cek broker summary-nya. BMRI, kita cek tanggal 5-nya ya. Kenaikan hari ini disertai oleh akumulasi oleh BK, YU, RX, JS, dan UD. Kalau teman-teman lihat tanggal 4 dan tanggal 5-nya, kita coba cek distribusi ya. Jadi sama dengan BBNI, kenaikan hari ini disertai dengan akumulasi tetapi tidak sebanding dengan distribusi yang dilakukan sebelumnya. Seperti itu. Kita coba lagi TLKM, Telkom. Untuk TLKM sendiri sudah berada di bawah EMA 200 ya.
Di EMA 200-nya sendiri di 4090. Posisi sekarang ada di sekitar 3990, masih tertahan di level 4000 ya, level psikologis 4000. Untuk garis MACD masih cenderung sideways. Seperti itu. Kita coba ke broker summary-nya. TLKM untuk tanggal 5 ya. Untuk tanggal 5 kita coba cek, ada akumulasi ya. Sedangkan untuk tanggal 4-nya distribusi sama dengan sebelumnya. Jadi ada akumulasi hari ini tetapi tidak sebanding dengan distribusinya hari sebelumnya. Jadi kesimpulannya bagaimana buat komposit atau indeks kita? Kalau menurut saya pribadi, kenaikan hari ini, kenaikan tanggal 5 Juli ini hanya technical rebound karena beberapa hari sebelumnya mengalami candle merah. Sekarang technical rebound disertai oleh membaiknya regional seperti itu. Tetapi ada potensi, masih ada potensi indeks kita melanjutkan penurunan. Bukan saya menebarkan fear, ketakutan, tidak. Tapi saya melihat dari based on technical, kemudian broker summary dan sentimen-sentimennya, ada potensi bahwa indeks kita ini melanjutkan penurunan. Jadi manfaatkan SOS, sell on strength-nya seperti itu untuk beberapa saham yang teman-teman sudah punya. Kalau teman-teman mau akum atau waktu kapan, tanya ke saya. Kapan waktu yang tepat untuk entry? Sebaiknya teman-teman wait and see dulu, amankan cash. Kalau teman-teman melihat atau menganalisa bahwa saham-saham tersebut berada di support yang cukup kuat menahan pergerakannya, kemudian panic selling, tekanannya sudah mulai mereda, mulai ada sedikit akumulasi, garis MACD dimulai mengarah ke atas atau minimal sideways, jadi tekanannya sudah mulai mereda, teman-teman baru bisa mulai spekulasi buy. Seperti itu. Kenapa? Tadi saya sudah buktikan beberapa broker summary dari saham-saham big caps-nya kita. Jadi memang ada akumulasi tetapi tidak sebanding dengan distribusi yang dilakukan beberapa hari atau sehari sebelumnya, seperti itu. Jadi sekian untuk analisa saham kali ini. Terima kasih sudah menonton pergerakan video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya dan nantikan analisa saham berikutnya. Terima kasih sudah menonton.